Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di awal dakwahnya Rasulullah SAW di Mekkah selama 13 tahun, yang pertama diajarkan adalah tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang sudah beriman itu mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Atau disebut juga dengan mengajarkan akidah. Akidah itu artinya ikatan. Orang berakidah artinya orang yang terikat. Maksudnya terikat kepada Allah dan Rasulnya. Yang mengikatnya adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila seseorang telah mengucapkan kalimat tersebut, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti ia terikat dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan kita bersyukur termasuk orang yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa jadi dikatakan bersyukur, hadirin rahimakumullah? Karena dengan kalimat itulah kita dijanjikan oleh Allah kenikmatan yang besar setelah kematian, yaitu dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, fa innama harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat itu dia semata-mata mengharapkan keridaan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan tersebut harus diiringi dengan ketaatan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam melaksanakan perintah Allah, maka harus ada sandaran, harus ada dalil, yaitu dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tugas ulama, tugas ustadz, tugas kiai hanyalah mengajarkan, menyampaikan ajaran Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, kita harus beramal dengan amal yang ada dari Al-Quran dan hadis. Itulah yang maksud dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada teladan yang baik bagimu. Karena Islam itu sudah sempurna, maka kita wajib
beramal, berteladan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa beramal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, maka dipastikan bahwa amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya tertolak. Berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dalam agama, maksudnya beribadah, maksudnya bukan amal dunia. Laisa ada amruna, yang tidak ada dasarnya di Al-Quran dan hadis, fahuwa raddun, maka dipastikan amalan atau ibadah dia itu tertolak atau tidak diterima. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan karena itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan untuk diri kami sendiri bahwa beramal itu harus ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, dan tugas ustaz, tugas ulama, tugas kiai hanya mengajarkan Islam yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya amal yang kita lakukan itu harus bebas daripada kesyirikan, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Contoh syirik kecil adalah riya. Riya itu beramal mencari pujian orang lain, mencari penilaian orang lain. Meskipun amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia dihinggapi riya, maka amalan itu juga akan rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya itu adalah syirik kecil. Apalagi syirik besar, maka siapa beramal tapi di dalam hatinya ada kesyirikan besar, seluruh amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Surah Al-An'am ayat 88. Walau asyraku, dan kalau mereka itu berlaku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan hapuslah semua amal yang dia lakukan selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan amal yang sunnah, amal yang wajib pun hapus semua. Jika seseorang itu beramal tetapi di dalam hatinya ada kesyirikan besar, hajinya hapus, pahala syaratnya hapus, pahala zakatnya hapus, pahala puasanya hapus, apalagi amalan-amalan sunat yang lain, satu saja ada kesyirikan besar, sebelum dia bertobat maka dihapus oleh Allah semua amal-amalnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, contoh syirik yang besar adalah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Karena berdoa dan meminta kepada selain Allah itu termasuk ibadah, termasuk sebuah keyakinan yang merusak tauhid, dan itu adalah kesyirikan besar. Contoh berdoa atau meminta kepada selain Allah adalah, wahai wali fulan, wahai wali fulan, wahai wali fulan, tolonglah kami. Wahai wali fulan, wahai wali fulan, wahai wali fulan, tolonglah aku. Maka ini adalah kesyirikan sangat nyata dan sangat besar, yaitu minta tolong, berdoa kepada selain Allah, dan seluruh amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dihapus amal itu masih ringan. Yang paling berbahaya adalah jika seseorang itu melakukan kesyirikan besar,
dan dia tidak sempat bertobat sebelum kematian, maka tidak diampuni oleh Allah dosanya dan dia kekal selama-lamanya di dalam siksa api neraka. Naudzubillah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.